Belakangan ini, isu kesehatan mental semakin ramai dibicarakan. Gen Z disebut menjadi kelompok yang paling rentan mengalami burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat tekanan maupun tuntutan hidup yang terus-menerus meningkat. Salah satu penyebab utama gangguan kesehatan mental mahasiswa Indonesia adalah burnout akademik dan angkanya cukup mengkhawatirkan mencapai 56% berdasarkan data Goodstat tahun 2024. Rasa lelah yang berlebih, sulit fokus, hingga kehilangan motivasi menjadi tanda-tanda sering diabaikan. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa berdampak besar pada produktivitas dan kualitas hidup. Kita akan masuk ke link web aplikasi EduTrack. Di halaman pertama setelah kita login ke aplikasi EduTrack yaitu ada dashboard. Dashboard adalah halaman pertama yang muncul setelah pengguna berhasil login ke aplikasi. Halaman ini berisi ringkasan aktivitas belajar yang dilakukan setiap hari. Jadi pengguna nanti bisa langsung melihat perkembangan belajarnya tanpa perlu membuka menu lain. Di bagian atas ada sapaan nama pengguna agar aplikasi terasa lebih personal. Selanjutnya itu ada streak aktif yang menunjukkan berapa hari berturut-turut pengguna aktif menggunakan aplikasi ini. Misalnya dengan belajar, mengerjakan tugas, atau melakukan check-in harian. Di sampingnya itu ada juga rekor streak terpanjang sebagai motivasi agar pengguna tetap konsisten belajar setiap hari. Dashboard juga menampilkan jam belajar hari ini, yaitu total belajar yang sudah dicatat melalui focus timer. Setelah itu ada informasi tugas yang sudah dikerjakan. Selain itu juga ada hasil check-in hari ini yang menampilkan tingkat stres dan energi pengguna. Untuk selanjutnya kita akan ke fitur tugas. Di fitur tugas ini bisa mengatur semua tugas kuliah maupun non-akademik agar jadwal pengguna lebih rapi dan mudah dipantau. Di bagian atas terdapat pengingat jika ada tugas yang deadline-nya hari ini, sehingga pengguna nanti bisa langsung tahu mana tugas yang penting dan mana tugas yang deadline-nya masih lama. Di bawahnya ini ada riwayat ringkasan jumlah tugas yang sudah selesai beserta presentasinya. Pengguna juga bisa menambahkan tugas baru melalui tombol tambah tugas ini. Selain itu juga ada 3 tampilan di sini, daftar, kalender, dan metrik, agar tugas bisa difilter berdasarkan status seperti semua, belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan sudah selesai. Setiap tugas menampilkan nama tugas, deskripsi singkat, deadline, dan tugas pengerjaan. Selanjutnya kita akan ke fitur fokus. Di fitur fokus timer ini ada 2 sesi belajar. Yang pertama ada stopwatch dan kedua ada Pomodoro. Di stopwatch bisa digunakan untuk menghitung waktu belajar secara bebas. Dalam 1 menit pertama itu akan dianggap 1 sesi. Dan kita juga bisa menambahkan catatan di sini, misalkan mengerjakan tugas esai. Nanti kita selesai 1 menit, kita bisa klik tombol yang selesai ini. Dan untuk yang Pomodoro juga sama, ini nanti waktu akan berjalan 25 menit dan nanti akan ada waktu istirahat jeda belajar dalam waktu 5 menit. Jadi untuk konsepnya 25, 5, 25, dan 5. Di bawahnya juga ada riwayat hari ini total kita belajar mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya kita akan ke fitur check-in. Pada fitur daily check-in ini, untuk mencatat kondisi pengguna setiap hari, pengguna diminta memilih tingkat stres dan tingkat energi sesuai dengan kondisi pengguna. Selain memilih skala, pengguna juga menambahkan catatan tentang apa yang terjadi pada hari ini. Setelah data disimpan, nanti di bawahnya ini akan ditampilkan tren 14 hari terakhir. Grafik ini membantu pengguna melihat perubahan kondisi dirinya di hari ke hari dan mengetahui apakah aktivitas belajar mempengaruhi kondisi para pengguna. Untuk selanjutnya kita akan ke fitur menu analitik. Di fitur menu analitik ini menampilkan rangkuman aktivitas belajar dalam bentuk angka dan grafik. Di bagian atas terdapat informasi rata-rata jam belajar per hari, rata-rata tingkat stres, dan rata-rata tingkat energi selama beberapa hari ini terakhir. Selain itu, grafik jam belajar selama 7 hari terakhir yang memudahkan pengguna melihat kapan mereka paling produktif untuk belajar. Aplikasi juga menampilkan grafik hubungan antara jam belajar dengan tingkat stres dan energi, sehingga pengguna bisa melihat apakah ada pengaruh antara waktu belajar dan kondisi dirinya. Di bagian bawah ini juga ada grafik perkembangan stres dan energi selama 14 hari terakhir. Dan untuk di bawah sendiri juga ada status tugas. Ini nanti kita bisa melihat apakah tugas itu masih dikerjakan, belum dikerjakan, dan tugas sudah selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan ke fitur profil. Pada menu profil ini menggunakan informasi akun para pengguna. Pengguna dapat mengubah nama dan nomor telepon
Sedangkan alamat email hanya ditampilkan sebagai identitas akun dan tidak bisa diubah. Selain itu, nanti pengguna juga bisa mengganti password untuk menjaga keamanan akun. Pengguna hanya perlu memasukkan password lama, password baru, lalu mengkonfirmasi password baru sebelum menyimpan ke perubahan. Mari kita mulai peduli pada diri sendiri, karena istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan untuk terus melangkah ke depan.